Coba kita telusuri ya. Nah, ini adalah bagian dari mandapa orang bertapa di era peradaban kuno. Ya, pemirsa, kali ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama di bumi Majapahit ini penuh dengan tinggalan berbagai macam artefak, ekofak, dan fitur yang sangat melimpah sekali. Dan di kawasan hutan yang sangat hijau royo-royo ini, diduga menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada semacam istana orang bertapa. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi di Cungkup yang sangat sederhana ini, namun bernuansa kerajaan Majapahit, sebuah genteng dengan ukel-ukel yang sangat indah ya, tiang-tiang yang terbuat dari kayu serta tembok batu bata merah yang menyerupai bangunan kuno era kerajaan Majapahit dengan tembok batu bata merah kuno. Coba kita telusuri ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Jadi luar biasa sekali. Di lokasi ini ada semacam tinggalan kuno ya. Kalau di tengah ini semacam batu alam, kemudian juga waktu itu menduduki fungsi magis dan sakral. Namun yang sangat menarik adalah ada 4 buah batu umpak atau umpak batu ya, yang dengan lebar kolom berbentuk persegi ini ya, sekitar 20 cm atau 20 sampai 25 cm lebar kolom, yang diduga ini adalah penopang dari bangunan kuno yang berupa pilar-pilar kayu semacam mandapa atau semacam cungkup gitu ya pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Diduga ini adalah bagian dari mandapa orang bertapa di era peradaban kuno. Bertapa ternyata dalam tradisi-tradisi kuno, seperti dalam kitab Arjuna Wiwaha, Arjuna pergi ke Gunung Indrakila untuk bertapa, guna mendapatkan pusaka Pasopati, guna melawan para Kurawa. Ini adalah tahapan bertapa yang pertama, adalah untuk memperoleh sebuah keinginan gitu ya, guna menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang kedua adalah di mana kemudian ada Bima ketika disuruh oleh gurunya Maharesi Drona untuk mencari tirta amerta, harus kemudian pergi ke hutan, ke gunung, ke dasar samudra, bertarung dengan ular naga sampai kemudian bertemu dengan Nawaruci, memberikan wejangan tentang ilmu sejati. Berarti bertapa adalah juga semacam wana asrama atau kemudian mencari ilmu ya, kebijaksanaan guna kemudian menyempurnakan tahapan catur asrama. Nah, yang ketiga adalah bertapa, ini salah satu merupakan 4 tahapan dari catur asrama. Yang pertama brahmacara, tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua grihasta, tahapan berumah tangga. Yang ketiga adalah wanaprasta, pergi ke hutan untuk bertapa, menemui para pertapa, mahayogi, mahapertapa, guna mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai kemudian yang keempat, yaitu sunyasa, fokus meditasi, bertapa, guna menjemput moksa. Inilah salah satu kemudian dari beberapa hal mengenai apa dan siapa dan serta bagaimana bertapa di masa kuno. Baik itu mencari sebuah solusi kehidupan, mencari keilmuan sejati, maupun kemudian tujuannya adalah menggapai moksa agar terbebas dari rantai reinkarnasi. Coba kita teliti dan cari lokasi yang lainnya ya, lokasi yang tempat-tempat keramat di lokasi ini, yang diduga ada semacam makam keramat yang dibangun oleh warga desa ini, di mana kemudian dikatakan doa-doa mudah dikabulkan, di mana kemudian pernah adalah salah satu tokoh gitu ya, yang kemudian ternyata doanya dikabulkan, maka kemudian sebagai balas budi dari tempat tersebut, maka tempat tersebut dibangun dengan sebuah bangunan modern yang sangat indah.
Jadi Tomo Pires ketika datang ke Jawa sekitar tahun 1500-an, ini kemudian mendapati ya, bahwasanya mencatat di gunung-gunung di Pulau Jawa ada seratusan orang bertapa, dan sebagian besar para pertapa ini adalah wanita atau yang disebut kili. Para petapa kili ini sebenarnya adalah salah satu faktornya kenapa banyak pertapa perempuan. Ini dikatakan dalam catatannya Tomo Pires, para perempuan ini merupakan janda yang tidak mau ikut terjun dalam kobaran api pembakaran mayat dari atau jenazah dari sang suami atau dalam upacara ngaben, di mana di dalam kepercayaan kuno ada semacam upacara sati, yaitu janda-janda ini harus ikut terjun ke dalam kobaran api sang suami atau namanya sati ya, upacara sati. Namun para janda ini ternyata memilih untuk menjadi pertapa seumur hidup dan tidak mau menikah lagi. Ya, salah satu faktornya tersebut dikatakan dalam catatan-catatan Tomo Pires. Jadi jika kita lihat ya, suasana pertapa atau asrama-asrama pada masa kerajaan-kerajaan kuno, tak ubahnya seperti ini ya. Banyak pohon-pohon besar yang menaungi asrama-asrama pertapaan ya. Banyak mandapa-mandapa di bawah naungan pohon-pohon besar, sebagaimana beberapa literasi-literasi secara tersirat di dalam Negara Kertagama maupun di dalam kemudian Siwaratri Kalpa. Itu sangat tersirat sekali bahwasanya pertapaan-pertapaan itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar seperti pohon beringin, pohon angsana, pohon angsoka, pohon seruti, pohon nagasari, pohon sembujo, termasuk kemudian pohon kelapa gading yang berjajar-jajar ya. Nah, di situ kemudian suasana taman-taman dan keindahan alam Nusantara ternyata ini menjadi satu kesatuan ya. Masyarakat zaman kuno ini senantiasa menyatu dengan alam, termasuk bangun-bangunannya dan asrama-asramanya, suasana kemudian keindahan hutan-hutan itu dituliskan dalam kitab Siwaratri Kalpa atau Lubdaka itu tak ubahnya hanya taman kesenangan semata, yang artinya memang bumi Nusantara dengan alam yang sangat indah ini patutlah kita jaga kelestariannya sebagai sebuah aset alam yang lestari dan budaya-budaya yang ada di atasnya. Karena ternyata masyarakat kuno pada masa lalu juga mengapresiasi tentang keindahan alam Nusantara ini, yang tentunya apresiasi itu adalah pesan tersirat dan tersurat untuk kemudian generasi-generasi yang akan datang agar ya memperhatikan kemudian kelestarian alam dan budaya-budaya serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di atasnya. Semoga kemudian berbagai macam situs-situs yang ada di lokasi ini gitu ya, itu senantiasa memberikan motivasi, inspirasi, edukasi, serta tetap menjadi sebuah bangunan sejarah atau monumental ya. Selain juga memang sampai saat ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi. Semoga bermanfaat.